Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maula Askia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Nah, di sini saya ingin mereview jurnal yang bertemakan pengendalian penggunaan lahan dan konsep kontinum sungai pada komposisi bahan organik terlarut secara antropogenik pada daerah aliran sungai subtropis yang terganggu. Nah, penjelasan yang akan saya berikan ini merupakan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah ekologi perairan. Nah, langsung saja saya akan mereview jurnal tersebut. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada latar belakangnya, yaitu bahan organik terlarut atau DOM berisi kumpulan terbesar karbon organik yang mana dapat ditukar atau diangkut ke seluruh daratan. Nah, contohnya itu DOM chromophoric atau CDOM. Nah, DOM chromophoric ini dia merupakan peredam cahaya yang keduanya itu dapat mengatur produksi primer dan untuk melindungi organisme dari bahaya radiasi. Nah, selain itu, DOM ini dia berfungsi sebagai sumber energi primer untuk mikroba heterotrof dalam memicu respirasi ekosistem. Nah, kemudian konsep dari sungai kontinum atau RCC ini didirikan hampir 4 dekade lalu, yang mana memberikan paradigma umum untuk fluvial fungsi ekosistem dan memprediksi biologi sistematis tentang tanggapan di sepanjang kontinum sungai. Nah, kemudian hipotesis asli menyatakan bahwa sumber detrial bahan organik berbeda-beda, yang mana meningkatkan urutan aliran dari lingkungan heterotrofik menjadi autotrofik. Kemudian, tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui sejauh mana RCC ini masih bisa efektif untuk memahami fluvial dome transportasi di daerah aliran sungai dengan antropogenik yang gangguannya itu signifikan. Nah, jadi metode pengumpulan sampel ini dilakukan dengan menggunakan drainase cekungan dengan luas sekitar 36.000 km persegi. Lalu, lokasi pengumpulan sampel ini terletak di Sungai Altamaha. Nah, lokasi pengumpulan sampel ini dipilih dengan beragam rangkaian aktivitas penggunaan lahan, termasuk alam dan gangguan antropogenik, sementara juga mewakili gradien aliran hulu tingkat rendah ke sungai yang lebih besar dan juga lebih tinggi. Kemudian, untuk analisis kualitas air, sampel air itu dikumpulkan dan disaring di lokasi untuk dilihat total nitrogen terlarut. Kemudian, sampel untuk penentuan ini diasamkan sampai pH 2 dengan asam klorida pekat dan dibersihkan untuk menghilangkan karbon anorganik yang kemudian diikuti dengan analisis Shimazu total organik karbon analis. Nah, kemudian ada perhitungan indeks keanekaragaman DOM. Nah, perbedaan pengukuran kontinum Sungai Altamaha ini pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan dua indeks keanekaragaman yang unik, yaitu yang pertama kompleksitas molekul dan yang kedua fungsional keragaman molekuler. Nah, kompleksitas molekul secara sederhana didefinisikan sebagai jumlah unik rumus molekul dalam sampel terdeteksi dengan menggunakan pengukuran FTICR-MS. Kemudian, indeks keanekaragaman fungsional awalnya dikembangkan untuk mengukur keanekaragaman fungsi dalam ekologi masyarakat. Namun, baru-baru ini diadaptasikan untuk digunakan pada konteks kimiawi untuk campuran DOM yang lebih kompleks. Kemudian, indeks keanekaragaman fungsional ini diterapkan ke DOM untuk dihitung sebagai fungsi jarak dengan menggunakan perbedaan rata-rata antara dua rumus molekul yang berkenaan dengan properti kimia tertentu. Nah, jadi hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah jumlah total rumus molekul terdeteksi oleh FTICR-MS di seluruh dataset Sungai Altamaha. Yang lebih kurangnya itu ada 800. Nah, di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara kecil, sedang, dan juga besar.
Nah, jadi kesimpulannya, sejak awal tahun 1980-an, RCC telah menyediakan bahan sintesis kerangka kerja untuk memprediksi fungsi ekologi sistem fluvial dari sumber sampai ke muara sungai. Nah, di sini juga secara semi kuantitatif telah dinilai jika RCC dapat diterapkan untuk memprediksi dom fluvial transportasi di daerah aliran sungai dengan gangguan antropogenik yang kuat. Nah, kemudian penggunaan lahan merupakan prediktor terkuat dari dinamika dom di seluruh daerah aliran sungai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.